Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama Kanjeng Heri Darman. Alhamdulillah pada hari ini saya berada di Kota Santri, tepatnya di Kota Pekalongan. Di sini saya saat ini berada di Pondok Pesantren As-Saripiyah, Kerapia, Kota Pekalongan. Dan tentu bersama saya adalah tokoh kiai yang sangat luar biasa di Kota Pekalongan. Tentu siapa yang tidak kenal dengan Gus Anip. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik-baik. Sehat Kiai. Kok saya melihat Kiai dari dulu nggak ada tutuannya Kiai? Apa resepnya Kiai? Resepnya hidup bahagia. Hidup bahagia luar biasa. Nah, di sini tentu saya juga kedatangan artis selaku kehormatan bagi Pondok Pesantren di As-Saripiyah ini, yaitu yang sudah tidak asing lagi, seorang mualaf, Sandi Tumewa. Apa kabar Sandi Tumewa? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Kanjeng Heri, Gus. Alhamdulillah. Nampaknya kami di sini dengan problematika terutama anak-anak milenial, Gen Z yang sangat butuh perhatian. Tidak hanya perhatian pemerintah, juga tentu tangan panjang ataupun suara lembut dari ulama. Tentu ini berperan untuk anak-anak muda, terutama milenial. Kiai, mungkin kita di saat ini melihat banyaknya judi online, terus yang kedua narkoba. Ini sangat luar biasa, Kiai. Kita melihat di sini kan tentu peran ulama tentu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, di sini coba saya ingin mengupas dengan Gus Anip ini, gimana Pak Kiai, peran Pak Kiai untuk mendidik anak, terutama anak-anak milenial di sini, apa studi pelajaran mereka agar tidak terlibat judi online, agar tidak terlibat narkoba. Apa kisi-kisinya Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia Islam, pendidikan itu tidak dimulai dari anak-anak, bahkan dimulai dari kedua orang tua yang ketemu. Oh ya. Dalam pernikahan, dua orang tua ini, maka kalau dalam dunia Islam ada istilah tungkahu mar'atu, perempuan dinikahi karena sekian kriteria. Kalau dalam bahasa Jawanya ada bibit, bebet, bobot. Nah, mulai Ya. Nah, setelah ini ketemunya di mana? Kemudian sistem menuju pranikah ini bagaimana? Sesuai aturan apa enggak? Prosesi pernikahan sesuai syariah apa enggak? Oke. Nah, setelah kemudian pernikahan itu sendiri selesai, dalam dunia ketika berhubungan suami istri, Islam ada tata cara atau aturan main. Tidak sekedar boleh. Kalau boleh kecuali hubungan lewat belakang, yang lewat dubur yang dilarang, atau ketika haid, paling cuma itu. Oke. Selain itu boleh, tapi ada kiat-kiat biar supaya berpengaruh pada keturunannya. Oke. Adab dan sebagainya. Setelah itu selesai, ketika mulai hamil, dalam dunia Islam usia 4 bulan itu mulai roh ditiupkan. Roh ditiupkan ya. Ditiupkan, kemudian catatan nasib anak ini ditentukan. Maka mulai itu Islam menganjurkan 4 bulan ini sepasang suami istri itu memperbanyak amalan-amalan yang baik. Kalau dalam tradisi kita di Islam Nusantara atau di Islam yang ada di Indonesia ini ada istilah ngapati atau tingkepan, bikin selamatan, undang ulama, tetangga untuk mendoakan agar supaya ketika ruh ditiupkan atau catatan nasib anak ini supaya baik. Kemudian dirawat 7 bulan nanti penyempurnaan fisik. Maka ada mitoni ya. Kemudian setelah itu kan dalam dunia kedokteran, kalau hamil tua, mulai hamil tua menuju hamil tua, itu perempuan itu kan calon ibu ini dianjurkan banyak mendengarkan musik klasik. Musik klasik. Ya, Beethoven apa gitu. Ya,
Nah, ini kan mix. Kenapa seperti itu? Ternyata lingkungan itu berpengaruh. Itu berpengaruh membentuk calon jabar baik. Nah, cuman kedokteran hanya bicara agar anak ini sehat. Kalau dia mendengarkan musik klasik, kemudian dubur ombak, ya, yang sedang cuaca enak, bukan pas badai, bukan pas hujan gede. Iya. Musik yang tadi yang enak, bukan itu yang gombrek. Nanti bisa sungsang bayi. Ini berpengaruh, bisa mempengaruhi perkembangan mental dan otak calon jabar baik. Tapi lagi-lagi hanya baru dalam tataran sehat. Baru dalam tatanan sehat. Belum menjamin soleh dan solehah. Nah, dalam tradisi Islam yang berkembang di Nusantara ini dibawa oleh para ulama kita Ahlussunnah, ada istilah mitoni. Mitoni hari. Pas 7 bulan itu mengatakan selamatan dengan baca Quran atau maulid, berzikir dan sebagainya, berarti itu berpengaruh ke roh tadi. Ibunya dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Quran, biasanya surat Maryam, surat Yusuf. Nah, ini kan dari mulai itu, Pak. Saya sedikit ya, tadi ini sangat menarik untuk ibu-ibu yang lagi hamil, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Gus Munif, jika ibu-ibu lagi hamil, itu jangan lupa membuat pengajian ataupun mitoni ya. Dalam arti kalau seandainya banyak ibu-ibu yang hamil untuk berselawatan, ini akan berpengaruh kepada janin si anak tersebut. Nah, disitulah tadi yang saya tangkap bahwa agar anak-anak ini menjadi anak soleh dan solehah. Jadi dalam kandungan itu sudah banyak siraman-siraman, sholawat ataupun pengajian. Kira-kira demikian. Monggo kita teruskan, Pak Yai, silakan. Termasuk dalam tradisi Islam yang berkembang di Nusantara ini, kedua orang tua ini harus lebih hati-hati dan menahan diri. Jangan menyakiti hewan yang tidak pada tempatnya. Kecuali dia ini yang masuk yang tadi Pak Yai, mohon maaf saya potong, itu dalam kondisi ibu lagi hamil, jangan membunuh hewan. Membunuh hewan yang tidak pada haknya. Kalau profesinya penjagal ya beda lah. Sampai segitunya Islam. Kemudian yang tidak kalah penting ya, untuk membentuk anak soleh. Anak soleh ini ya. Ini kan nanti kan kaitannya ketika dia tumbuh jadi anak, dia tahan uji dan bisa diberi pelajaran untuk menghadapi zaman. Pelajaran ini masuk. Tidak kalah pentingnya makanan yang diberikan halal. Karena kalau lanjut. Jadi makanan halal, doa, perilaku orang tua. Makan halal, doa dan perilaku. Karena rumah adalah madrasah pertama. Suasana rumah bagaimana nanti membentuk ini secara jalan baik. Kalau rumahnya berisik, laki-laki bertengkar dan sebagainya. Ini pengaruh. Sangat berpengaruh. Tadi kan musik aja berpengaruh kan? Itu. Bagaimana suasana ibu ketika hamil, bapak ketika ibunya hamil, dia pulang kerja lalu marah-marah, terus ngumpat macam-macam. Mana kopinya, mana perempuan nggak kopi? Nah, ini berpengaruh. Kan jadi calon jabar bayi ini kalau jadi anak yang pemarah. Mengumpat. Berarti itu nanti kenanya ke mental ya. Jadi itu yang kita dengar nasihat dari Gus Munif, ya ini menjadi satu perhatian juga, tidak hanya ibu, tergantung juga suami siapa yang mendampingi. Nah, sangat berpengaruh dari sifat dan perilaku ibu terhadap seorang wanita yang lagi hamil. Nah, tentu dari wanita yang lagi hamil tentu sangat dianjurkan yang disampaikan oleh Kiai Gus Munif tadi, bahwa perbanyak selawat, perbanyak pengajian. Kalau seandainya mendengar musik, ya mungkin musik selawatan, kira-kira gitu. Jadi berpengaruh sangat kalau seandainya ibunya suka bertengkar atau ribut, ini juga berpengaruh kepada terekam. Bisa terekam ya? Gimana Bu? Ini sangat menarik, bisa terekam. Kedokteran. Gitu ya. Iya betul. Traumatik namanya, traumatis. Gitu ya. Itu sangat berpengaruh, bisa masuk ke dalam. Bisa masuk. Suasana lingkungan bisa masuk. Luar biasa. Makanya bapaknya juga sama, karena dia ini yang menaruh bibit. Nah, antara tadi doa, harapan, contoh, ini akan mudah meresap kalau nafkah yang diberikan halal.
Oke, oke, oke. Terima kasih.